Biografi Maijen R. Suprapto, pahlawan revolusi yang kisahnya berakhir di tahun 1965. Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September pada tahun 1965. Pemerintah RI kemudian menetapkan R. Suprapto sebagai pahlawan revolusi sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Selain Maijen Suprapto, ada beberapa korban jiwa lainnya dalam peristiwa bersejarah yang juga kerap disebut sebagai gerakan 1 Oktober 1965 di Jakarta itu. Di antaranya adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen Mostito Darmo, MT Haryono, Maijen Siswondo Parmat, Brigjen Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, juga putri sang jenderal yakni Ade Irma Suryani, turut menjadi korban meninggal, selain pengawal Wakil Perdana Menteri Dr. Ilai Mena yakni Bribka Karel Sabsuitubun. Berikut profil lengkap Letjen Suprapto. Raden Suprapto dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Letnan Jenderal Suprapto besar di lingkungan dengan suasana religius yang memberikan pengaruh baik terhadap wataknya. Ajaran-ajaran agama yang ia dapatkan membentuk dirinya sebagai seorang pribadi yang lembut dan tenang. Letnan Jenderal Suprapto mewakili pendidikannya di HIS atau Sekolah Dasar Hindia Belanda di Purwokerto. Setamatnya dari HIS, ia pun melanjutkan pendidikan di Mulo, yaitu setingkat SMP. Suprapto mendapatkan pendidikan sekolah menengah di AMS, bagian B di Yogyakarta pada tahun 1941. Kala itu, situasi global sedang memanas seiring meletusnya Perang Dunia II sejak 1939. Raden Suprapto pun bergabung dengan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Bandung, Jawa Barat. Raden Suprapto menjalani sekolah militer di Bandung, namun tidak tamat karena Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Indonesia kemudian dikuasai oleh pemerintah militer Jepang alias Dai Nippon dan Raden Suprapto menjadi tawanan. Beruntung, Raden Suprapto berhasil kabur. Letnan Jenderal Suprapto pun kembali ke kampung halamannya di Purwokerto untuk mengikuti kursus. Di Purwokerto, Letnan Jenderal Suprapto mengikuti kursus Sio Senen Kunrensyo atau Pusat Latihan Pemuda. Ia mengikuti kursus itu karena ia merasa tertarik terhadap masalah sosial, terutama yang berhubungan dengan pemuda. Dalam kegiatan bidang sosialnya ini, Letnan Jenderal Suprapto bertemu dan berkenalan dengan Sudirman, seorang pemimpin muda. Keduanya memiliki pemikiran yang sama terkait bagaimana cara untuk memajukan pemuda. Keduanya menyumbangkan tenaga di bidang yang sama. Selain aktif dalam kegiatan sosial, Letnan Jenderal Suprapto juga mengikuti organisasi bentukan Jepang, Keibodan, Sais Nendan, dan Sui Sintai. Pengalaman ketentaraan dari Hindia Belanda maupun Jepang tersebut menjadi modal bagi Raden Suprapto untuk turut ambil dalam bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ia ikut melucuti persenjataan tentara Jepang di Cilacap. Raden Suprapto kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal dari TNI. Ia terlibat dalam beberapa pertempuran mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam peristiwa Palagan Ambarawa pada Oktober-Desember 1945 sebagai ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir 1949, Raden Suprapto semakin mantap menjalani karirnya di kemiliteran. Ia pernah menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorial 4 di Ponorogo di Semarang, kemudian diangkat sebagai Staf Angkatan Darat di Jakarta. Raden Suprapto sempat diperbantukan untuk mengabdi di Kementerian Pertahanan. Ia juga turut membasti pemberontakan PRRI, pemerserta yang mulai bisa dipadamkan pada tahun 1958. Raden Suprapto lantas ditunjuk sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Kematian Maijen R. Suprapto dalam peristiwa G30S 1965, karir kemiliteran Raden Suprapto berjalan mulus, hingga ia berpangkat Mayor Jenderal. Saat peristiwa gerakan 30 September 1965 terjadi dan merenggut nyawanya. Malam itu, pasukan Cakrabirawa datang ke kediaman Maijen R. Suprapto untuk menjemputnya dengan alasan perintah dari Presiden Soekarno. Ratna Purwati, anak pertama Maijen R. Suprapto, memberikan kesaksiannya atas peristiwa pada malam itu. Menurut Ratna, seluruh keluarga sudah tidur sehingga tidak tahu penjemputan pasukan Cakrabirawa terhadap ayahnya itu. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1965, jasad Maijen R. Suprapto ditemukan bersama mayat sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat lainnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban peristiwa G30S 1965 kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa gerakan 30 September 1965 di Jakarta yang telah menyebabkan kematian 7 perwira TNI AD, yang 6 diantaranya merupakan perwira tinggi. Sementara itu di Yogyakarta, kejadian yang nyaris serupa menewaskan Kolonel K. Tamso dan Letkol Sugijono pada 1 Oktober 1965. Jasad keduanya ditemukan pada 12 Oktober 1965 di wilayah Kentungan dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Pemerintah RI kemudian menetapkan para korban dari kemiliteran tersebut sebagai pahlawan revolusi dan memberikan kenaikan pangkat anumerta. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar pahlawan revolusi juga diakui sebagai pahlawan nasional.